Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan sukacita saudara memberi salam kanan kiri muka belakang sambil senyum, katakan damai sejahtera bagimu. Itu arti shalom, berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan. Kita sedang berada di minggu kelima masa Prapaskah. Saya yakin semua orang Kristen pernah membaca Mazmur 133 ini, bahkan kalau paduan suara sudah sering menyanyikannya, sungguh, dan seterusnya. Saya nggak akan lanjut ya, takut hujan akan turun karena suaraku tidak bagus kalau nyanyi. Saya berbagi kepada Bapak Ibu tentang teks yang menarik ini dan luar biasa ini tentang persaudaraan, disebut sebagai nyanyian siara. Umumnya nyanyian siara itu adalah nyanyian yang dipakai ketika orang Israel berbondong-bondong menuju ke satu titik, ke Yerusalem ketika mereka mau bersiara. Biasanya di minggu-minggu menjelang Paskah mereka akan berbondong-bondong dari berbagai tempat. Kalau saudara mendengar ada nama Simon dari Kirene, itu cukup jauh berada di luar, tapi tiba-tiba ada di Yerusalem karena mereka sedang berkumpul bersama bersiara. Nyanyian siara adalah nyanyian yang dinyanyikan pada masa-masa siara seperti itu. Lalu muncul penyataan-penyataan yang menarik dari kitab Mazmur ini. Yang pertama, dia bilang begini, sungguh alangkah baik dan indahnya. Kata baik di sini bukan baik biasa, karena rupanya dia menggunakan kata tom yang muncul pertama kali. Kata baik ini di Kejadian pasal 1 ayat 31. Waktu semua selesai Tuhan ciptakan, redaksi kitab Kejadian menyebut, lalu Tuhan melihat segala sesuatu sungguh amat baik. Lembaga Alkitab menggunakan 3 suku kata, sungguh amat baik, dari teks Ibrani tom, yang dipakai oleh Mazmur 133. Sungguh alangkah baik, tom. Maka saya mau bilang begini, yang pertama, kata baik yang dimaksud bukan ukuran saya dan Bapak Ibu. Ukuran baik yang dipakai adalah sungguh amat baik. Parameter baiknya bukan datang dari Bapak Ibu, tapi ukuran baiknya datang dari Tuhan. Jadi ini menarik nih. Jadi orang bilang soal baik bukan soal baik menurut saya. Baik, no. Baik yang dimaksud adalah baik menurut ukuran Tuhan. Tom, sungguh amat baik. Ini hal yang pertama. Yang kedua, apanya yang dibuat disebut baik? Rupanya ketika orang berdiam dengan rukun. Duduk diam itu duduk bersama atau hadir bersama dengan rukun. Kata rukun itu menggunakan kata yahat, yang bukan cuma berarti rukun, tapi arti kedua bisa berarti damai, juga bisa berarti harmonis. Berarti dorang bisa duduk bersama tanpa ada pertikaian dan suasananya peace, damai, juga harmonis. Ini mau nembak siapa sih? Karena Daud bicara, Daud menulisnya. Ini soal utara dan selatan. Israel utara dan selatan. Ini Daud sedang menceritakan tentang betapa kemudian dari perbedaan ini, suku ini kemudian, karena terbentuknya kerajaan yang melalui Saul dan Salomo ini kan dimulai juga dari 2. Ada yang memilih 10 suku dan seterusnya. Saya mau katakan adalah perbedaan besar ini, dorang duduk sama-sama, lalu menyebut tentang tidak ada pertikaian, kami harmonis. Ini catatan yang kedua. Ketiga, Bapak Ibu. Mengapa sampai disebut sungguh amat baik? Karena di ayat terakhir, ayat 2, Tuhan perintahkan berkat pada situasi yang sungguh amat baik, damainya, sungguh amat baik, harmonisnya,
sungguh amat baik rukunnya. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Lalu saya tertarik model berkat yang disampaikan oleh Daud. Menyebut tentang seperti minyak di kepala Harun, meleleh ke janggut dan sampai ke leher jubahnya. Bukan sampai ke jubah, berarti so mandi minyak dia. Sampai ke leher jubahnya. Leher berarti yang di dekat sini. Minyak dalam Mazmur 23 menunjuk tentang kesukaan. Minyak juga dalam Yesaya 1 ayat 6 menyebut tentang ketentraman. Tetapi karena mau bicara soal urapan seorang imam, dalam Keluaran 30 ini menyebut tentang kesucian. Maka saya mau katakan begini dulu. Bicara soal berkat yang Tuhan perintahkan pada suasana damai yang sungguh amat baik itu, bicara tentang joy, kesukaan, bicara soal ketentraman, tapi bicara juga tentang kekudusan dan kesucian. Itu berkat yang diperintahkan. Namun karena dia bicara soal kepala, ke janggut, lalu ke leher jubah, ini juga bicara soal kelimpahan. Kelimpahan Bapak Ibu. Berkat yang diperintahkan adalah luber, betul-betul berlimpah. Sampai harus ke leher jubah. Menunjuk tentang porsinya melebihi dari apa yang pernah diberikan. Ini bicara soal kuantitas, bicara soal jumlah. Tetapi Daud bilang juga sisi yang lain. Bukan soal kuantitas atau jumlah, tapi juga mutu atau kualitas. Apa itu? Seperti embun di Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Dan menurut saya tidak mungkin embun dari Gunung Hermon sampai ke bukit-bukit Sion. Bapak Ibu tahu Gunung Hermon? Dia punya tinggi itu, dia di sekitar Palestina yang tertinggi, lalu 2814 dari permukaan air laut. Posisinya di wilayah utara. Sion di wilayah selatan. Tolong bayangkan dong, embun itu mengalir dari utara ke selatan. Impossible. Nggak mungkin lah. Jadi bicara soal apa? Kualitas. Bahwa situasi alam panas terik tidak menghalangi embun itu mengalir dari utara menuju selatan. Dia nggak bicara jumlah, tapi dia mau bicara mutu. Maka poin kedua tentang berkat mau bilang begini, bahwa yang aku berikan bukan cuma soal kelimpahan, berlimpah melebihi porsi, tapi yang aku berikan berkualitas yang mutunya tidak sebanding dengan apapun. Bicara soal mutu, bahwa berkat itu diberikan. Terakhir, tetapi Bapak Ibu, itu hanya terjadi dan diperintahkan untuk mengalir dan berlaku hanya pada mereka dalam kondisi yang sungguh amat baik, benar-benar harmonis, rukun dan damai. Di kondisi itulah berkat dicurahkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam hidup beriman kita. Aku merasa tidak damai sejahtera. Aku merasa kok tidak diberkati. Kalau pakai kebenaran ini untuk disoroti, coba cek. Jangan-jangan engkau sedang bermasalah dengan orang lain. Suasananya tidak rukun dengan orang lain. Jangan-jangan ada masalah dengan pasangan. Jangan-jangan hidupmu tidak dalam kondisi tentram. Dan jangan-jangan yahat tidak terjadi kondisi kerukunan. Sebab berkat hanya terbuka bagi suasana yang rukun. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Berkat
Orang sering berdoa, bukalah tingkap berkat-Mu. Wah, keren banget kalau berdoa begitu. Bukalah tingkap berkat-Mu. Tapi kelakuannya tidak bagus. Hidup tidak dalam kondisi rukun. Itu doa cuma sampai di plafon. Tidak tembus sorga. Kan ada teks bilang begini. Hai suami-suami, jangan sakiti hati istrimu. Kalau tidak doamu akan terhalang. Bapak-bapak pernah dengar teks ini? Baru katanya suami adalah imam dalam keluarga. Yang tugas imam salah satunya adalah berdoa buat keluarga. Kalau hidupmu tidak rukun dengan istrimu, sampai plafon. Apalagi rumah lantai 3. Tidak terbuka itu sorga. Penting. Hal sepele. Gereja terkecil adalah keluarga. Perbaiki kualitas mutu dari rukun itu. Yang kategorinya menurut ukuran Tuhan. Sungguh amat baik. Tom tadi. Enggak mudah loh. Untuk bilang ini berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tidak mudah. Karena kualitas rukun itu harus berukuran dari Tuhan. Supaya tercipta suasana yang baik untuk diberkati. Ini yang pertama. Yang kedua. Tetapi bagaimana mungkin kita akan bicara tentang kerukunan? Bagaimana mungkin kita akan bicara suasana damai? Kalau kemudian fokus orang ada pada perbedaan. Kalau kemudian fokus orang pada kepentingan yang tidak sama. Berapa banyak perpecahan terjadi yang saya yakin tidak ada di, ini gereja apa lagi? Kelapa Gading. Ini gara-gara baru 1 kali diundang sih di sini. Jadi nggak hafal. Saya yakin nggak di Kelapa Gading, tapi mungkin di gereja lain atau dimanapun. Bagaimana mungkin bicara tentang berkat berkelimpahan atau hidup dalam kerukunan kalau fokus saya dan saudara pada perbedaan yang acap kali menjadi batu sandungan untuk terjadi skisma atau perpecahan. Karena berbeda berarti tidak sama, maka dia tidak tepat jadi bagian dari kita, maka sudahlah. Padahal kita lupa perbedaan sekalipun adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu pernah tahu pelangi kan? Merah, kuning. Ini untung sudah lewat masa kampanye karena kita bicara warna lagi. Merah, kuning, hijau. Di langit yang, dan Bapak Ibu menyebut pelangi itu indah. Tapi secara ilmu ternyata warnanya lebih dari merah, ada banyak warnanya. Kalau dikata dari ilmu pengetahuan disorot banyak warnanya. Bukan cuma merah, kuning, hijau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau merah semua. Kedua lu nyanyikan lagu pelangi itu. Pelangi, pelangi alangkah merah semua. Enggak ada indah. Dan saudara tahu? Merah tetap merah. Hijau tetap hijau. Kuning tetap kuning. Enggak melebur. Mereka tetap mempertahankan jati dirinya. Tapi menariknya merah tidak bilang kenapa nganam kuning. Kenapa enggak jadi merah? Enggak. Tapi saling menggandeng. Lalu apa yang terjadi? Mereka membusur dalam perbedaan, tapi membentuk kurva yang menarik. Lalu di saat itu Tuhan bilang, Kenu, pandanglah itu. Itu tanda aku tidak akan menghukum dunia ini dengan air. Saudara tangkap, berbeda, tetapi mampu membusur untuk kemuliaan Allah. Saya mau katakan hal yang sama. Berbeda sekalipun Bapak, Ibu, dan saya, entah ide atau gagasan, tidak harus menjadi penghalang tercipta kerukunan. Berbeda sekalipun justru mampu menampilkan keragaman dalam kesatuan. Saudara tahu, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Terakhir, saya sudah terakhir enggak tadi? Ini terakhir sekali. Bapak Ibu, selain memandang perbedaan, penghalang dari kerukunan adalah komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Saya
tidak berhak menasehati ini karena Bapak Ibu punya pengalaman lebih banyak. Tetapi ternyata cara berkomunikasi yang tidak tepat menghalangi juga kerukunan yang kemudian menyebabkan perpecahan atau skisma. Ada ilustrasi yang sudah sering saya sampaikan, tapi saya mau sampaikan di tempat ini. Komunikasi sangat penting. Ini ada Pak Dokter kebenaran. Sudah lansia pasangan ini. Si opa mulai tersinggung. Dia merasa sejak mulai pensiun dan lanjut usia, mai tua mulai ndak hormat ke saya sebagai kepala keluarga. Biasa begitu ya, orang kalau sudah ndak bikin apa-apa mulai merasa minder dengan pasangan. Mulai ngana baju-aju pak kita karena kita suatu mulai rapat pikiran. Ini terjadi. Terutama di bagian ketika dia mau ajak bicara atau tanya atau menyampaikan sesuatu, mai tua diam, tidak menjawab, tidak bereaksi, enggak berpaling dan seterusnya. Dia mulai merasa, oh istri saya mulai tidak menghargai. Dia datanglah ke temannya yang kebenaran seorang dokter dan dia mengadu. Saya bingung dengan istriku. Dia mulai tidak menghormatiku. Tiap kali saya ajak ngomong, acap kali saya merasa dia diam saja. Kayaknya dia tidak bersuara, tidak menyampaikan sesuatu. Dokter yang bijak itu bilang, mungkin kita punya umur-umur kan sudah lansia toh. Oh iyo ya, barangkali ada gangguan pendengaran istrimu. Lalu bapak itu berpikir, oh betul, jangan-jangan sopongo tapi mai tua. Sorry, ada yang tahu pongo di sini, tahu kan? Jadi gini, kata temannya dokter bilang begini, kau tes volume dan kepekaan koklea rumah siputnya. Caranya gimana? Kau panggillah kalau sebentar dari luar, mama, kalau ndak ada jawaban, maju sedikit ke ruang tamu. Ma, kalau nggak ada jawaban, karena mulai hati-hati, mungkin pongo, mendekat saja kalau dia di dapur. Mama, dan seterusnya. Coba, pulang dengan semangat opa ini. Mama, dari depan, nggak ada kedengaran di teras. Mama, mak. Oh Tuhan, mai tua pongo. Dia mulai berpikir kan. Masuk ke dalam. Mama, oh mama. Enggak kenaran. Oh betul-betul so pongo dia. Ada di dapur, dia mulai tengok di situ. Dia agak berdekat di ujung sana, dia sudah di ruang makan. Mama, oh mama. Enggak kedengaran. Oh sudah, betul. Tapi Tamang bilang, salah kotek kita. Mai tua kotek pongo. Bukan dia enggak hormati kita. Dia langsung terpukul, pergi ke dapur, dia pukul di bawah gini. Mama pongo, ada mau masak apa ngana? Oh dia punya istri langsung balik begini sambil pegang itu. Saudari tadi kita udah bilang kita mau masak ikan ini, ngana mau tanya-tanya terus lagi. Oh ngana ada jawab? Ada. Oh kita kotek yang pongo, bukan ngana. Sudah tangkap maksud saya? Kadangkala perpecahan yang menjadikan suasana tidak rukun karena komunikasi nggak jalan dan kita mulai rapat pikiran. Lalu iblis mengabu gendang, lalu kita ikut menari. Ternyata dia yang pongo. Maka hidup dengan rukun adalah introspeksi. Hidup dengan rukun adalah membangun komunikasi. Hidup dengan rukun tidak fokus pada perbedaan. Dan saya percaya disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Selamat menikmati berkat dalam kelimpahan pada mutu dan kualitas jempolan. Ketika hidup Bapak Ibu dan saya sebagai keluarga besar ini dalam kerukunan. Haleluya. Amin.